Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kawan-kawan ngobrol santai. Hari ini kita kembali lagi di podcast FSPBI. Gua Christian sebagai host. Kali ini gua mau ngobrol bareng sama narasumber Bung Remon. Boleh nggak sedikit diceritain Bung Remon nama dan latar belakangnya terlebih dahulu nih ke kawan-kawan ngobrol santai. Oke, perkenalkan nama saya Raymond Idra Mufti. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan ground handling di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan pekerjaan saya di bidang aviasi sudah hampir 21 tahun. 21 tahun ya. Ya. Selain itu ada lagi nggak? Saat ini saya tengah melanjutkan studi di program S2 Hukum dan ada bersama beberapa teman saya juga aktif di beberapa kegiatan-kegiatan sosial dan kita juga punya yang namanya LSM juga. LSM. Oke. Kawan-kawan ngobrol santai, hari ini kita mengangkat topik FSPBI menjadi bagian dari tim kerja K3 nasional di bawah Kemenaker RI. Nah, sebelum masuk ke sana, Bung Remon, saya mau tanya dulu nih, sejak kapan Bung Remon itu bekerja di bandara, kemudian taunya dari mana? Gitu. Oke. Kalau kita mulai dari tahunnya dari mana, ya jujur waktu kecil zaman dulu ya orang tua sering tanya nih, kita apa nanti udah gede mau jadi apa atau cita-cita. Saya dari dulu udah pengen jadi pilot sebenarnya. Cuman Tapi nggak jadi. Apa namanya? Jujur kalau bandara bagi saya udah bukan hal yang baru sih sebenarnya, karena kebetulan orang tua dulu bertugas di Padang dan setiap hari di depan rumah itu lewat pesawat gitu kan. Kebetulan orang tua di Departemen Perhubungan dan banyak acara-acara Departemen Perhubungan yang kadang-kadang ada di bandara, karena dulu bandara kan masih di bawah ada perhubungan udara, kadang-kadang di perhubungan laut dan segala macam. Jadi saya mengenal bandara sudah dari sana. Tapi kalau ditanya kapan saya mulai bekerja itu sekitar tahun 2003. 2003. 2003. Berarti memang latar belakang mengetahui pekerja bandara itu memang dari latar belakang orang tua ya? Orang tua saya perhubungan, tapi bukan perhubungan udara, perhubungan darat itu tepatnya. Perhubungan darat. Cuman kan kalau acara itu kan suka digabung tuh, karena sama-sama perhubungan. Kadang-kadang ulang tahun perhubungan acara tahun ini di bandara. Kok bisa maksudnya akhirnya milih atau ngelamar kerja di bandara gitu? Tepatnya kecelakaan. Bagaimana? Coba boleh dijelasin kecelakaan. Jadi gini, kita singkat cerita lah, waktu zaman kuliah 98 ikutan woro-woro juga, terus keterusan sampai kuliahnya keteteran, terus ya tiba-tiba tahun 2000 bapak orang tua laki-laki meninggal, langsung muter gitu loh. Ini karena saya anak sulung ya, anak sulung saya harus muter. Ini gimana nih ya? Tulang punggung keluarga udah nggak ada. Akhirnya kebetulan beberapa teman yang memang orang tuanya di perhubungan udara juga ada yang bekerja di bandara dan udah kenal dari kecil gitu. Udah. Tapi punya ini nggak, Bung Raymond punya latar belakang, kalau anak-anak zaman sekarang tuh kita ngelihatnya ada yang punya latar belakang sekolah aviasi itu yang berbayar itu ya. Yang kejuruan nanti akan disalurkan ke bandara itu. Justru saya latar belakang itu. Justru saya kebalikannya. Jadi ketika saya telepon temen, tolong dong, gue mau kerja di bandara, jadi apa aja. Akhirnya saya keterima. Pekerjaan pertama saya di bandara adalah petugas GSE. Berarti memang dapat link di bandara ini memang dari jaringan teman ya? Teman ya. Tapi itu jadi salah satu cita-cita nggak sih? Maksudnya keinginan, karena kan secara umum kita ngelihat bahwa orang mau bekerja di bandara itu cukup sulit ya, model sekarang ini ya. Apalagi yang notabene kalau kita udah bekerja di bandara, orang-orang di luar bandara itu melihatnya hebat, orang bisa bekerja di bandara gitu. Nah itu
jadi salah satu cita-cita nggak sih, atau memang beruntung aja gitu bisa bekerja di? Iya, sepertinya beruntung aja karena memang itu tadi saya bekerja di bandara di GSE. Kalau Bung Christian tahu GSE itu ya yang tukang tarik gerobak bagasi, Yang di di darat apron, itu ya, iya. Nah, terus parkir pesawat, ngerilis pesawat. Ya kurang lebih pekerjaan dalam tanda kutip sebenarnya itu vital di bandara, tapi selama ini kurang kurang dianggap barangkali ya di antara insan-insan yang bekerja di bandara, insan aviasi, karena bagi mereka ya mereka buruh buruh kelas sekian lah, karena memang tugasnya loading bagasi, narik bagasi segala macam gitu. Nah, ada berangkat dari situ kebetulan itu tadi ketika ada beberapa teman yang sudah duluan kerja di bandara nawarin, ini ada pembukaan kelas FOO, mau ikut nggak? Nah, disitulah saya mulai benar-benar ikut mempunyai ilmu ke badan udaraan atau ilmu aviasi lebih lebih komplit ketika sekolah FOO gitu. Berarti sampai sekarang statusnya Bung Raymond ini sebagai pekerja FOO ya? Bukan. Oh bukan, justru bukan. Oh itu pengalaman pertamanya. Iya, jadi pengalaman pendidikan pertamanya saya tentang aviasi, dunia aviasi di FOO itu. FOO gitu. Oke. Sekarang boleh ceritain sedikit nggak Bung Raymond ini pengalaman pertama kali kerja tadi kan sebagai FOO ya? Pengalamannya, terus kira-kira yang dilakukan di bidang FOO itu apa Bung? Makanya ini agak jungkir balik dan ada kayak semacam sirkus. Maka saya bilang tadi kan saya masuk ke bandara itu tanpa pengetahuan sama sekali tentang ke bandar udaraan, tentang aviasi. Jalan 2 tahun saya sekolah FOO. Ketika saya melamar pekerjaan ke perusahaan saya sebelumnya sebagai FOO, keterimanya sebagai ground staff gitu. Jadi sampai hari ini ilmu FOO saya nggak kepake gitu. Itu justru malah pas ngelamar kerja malah nggak jadi FOO ya? Iya, makanya ketika saya lamar untuk FOO hari ini pada saat ini kita sudah cukup, tidak membutuhkan orang. Kalau mau, Anda mau nggak di ground staff? Karena waktu itu seperti yang saya ceritakan tadi, saya harus kerja, ya mau nggak mau saya ambil. Gitu boleh lah diceritain pengalaman kerja yang bukan FOO pertama kali di bandara tuh Iya. gimana tuh Bung Raymond? Ya, karena pengalaman sebelumnya pernah kerja di bandar di bagian istilahnya di apron, ketika saya masuk ke perusahaan yang baru ini, pertama penempatan saya justru di tiketing. Jadi jual tiket, cara buka sistem segala macam lah. Artinya saya basic lapangan sudah punya sebenarnya kurang lebih 2 tahun kan di GSE. Nah, ketika itu pertama bekerja di perusahaan yang sebelum saat ini itu di tiketing, habis itu pindah lagi ke kargo, ya muter-muter lah sampai saya pindah ke beberapa kota lah di Indonesia. Sampai sekarang tuh ya 20 tahun tuh sampai hari ini berarti ya? 20 tahun lebih sampai hari ini. Berarti kalau kita ngelihat Bung Raymond kan udah cukup lama ya, 20 tahun di bandara, setidaknya bisa lah bercerita tentang kondisi dan situasi keadaan di bandara kali ya Bung Raymond ya. Ya, sebenarnya seperti yang disampaikan di awal oleh Bung Christian tadi, orang mungkin selama ini melihat pekerja bandara itu eksklusif, mewah, iya, betul. kesannya wah luar biasa gitu loh. Mungkin sama ekspektasinya atau sama ketika melihat pegawai bank kali. Iya. Zaman dulu pegawai bank pakai jas, pakai blazer segala macam, dan bandara kan juga seperti itu. Kalau di check-in counter kan yang cewek make upnya harus kalau tidak boleh dibilang menor harus kelihatan lah gitu kan, dan seragamnya segala macam. Tapi Dianggap mewah lah ya. dianggap Dianggap mewah. Tapi sebenarnya ya nggak seperti yang kelihatannya sih gitu loh. Maksudnya gimana? Ya karena memang sampai hari ini pun setelah beberapa periode pemimpin baik di presiden sampai menteri ketenagakerjaan, banyak hal yang memang sampai saat ini hak-hak yang berhubungan dengan hak karyawan itu belum sepenuhnya terpenuhi. Apalagi di bandara. Kalau kita bicara bandara hari ini dengan penerapan UMR, artinya upah dimanapun Anda bekerja dalam satu wilayah itu sama. Oke. Artinya ketika kerja di pabrik anggaplah 4 juta, ketika di perusahaan catering 4 juta,
di bandara pun juga 4 juta gitu loh. Tapi kan pada prinsipnya itu ada yang berbeda sebenarnya. Mohon maaf, saya bukan merendahkan pekerja pabrik. Pekerja pabrik dengan gaji 4 juta dengan biaya living cost yang lebih murah mungkin. Oke. Karena pabrik mungkin dia di sekitar pabrik ada kos-kosan yang ngontrak di situ mungkin 500.000 bisa. Oke. Makan siang tinggal keluar pagar pabrik ada tukang gado-gado, tukang ini 10.000, 15.000. Di bandara kan nggak bisa begitu. Dan biayanya berapa? Transportasi, parkir harus bayar, transport ke dalam bandara harus bayar. Belum lagi nanti karena bandara otomatis karena bandara yang nggak eksklusif, otomatis lingkungan sekitarnya juga harganya serba mahal gitu. Makan mahal, kos mahal segala macam. Akhirnya tidak sebanding gitu loh. Tapi kan yang kita tahu ya Bung Raymond ya, secara umum memang rata-rata pekerja bandara itu gajinya cukup lebih baik dibanding pekerja di luar industri penerbangan ya gitu. Itu seperti apa tuh pandangan Bung Raymond? Apakah memang ternyata di dalam bandara itu ada juga pekerja-pekerja yang memang bahkan penghasilannya justru sama atau di bawah di luar dari industri penerbangan? Apakah ada gitu Bung Raymond memang? Kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita mengacu kepada upah minimum regional, ya sama sebenarnya. Pegawai pabrik konveksi 4 juta, pegawai bandara juga 4 juta. Gitu. Cuman permasalahannya waktu mau beli makan itu harganya beda kalau di bandara gitu. Kebutuhannya lebih tinggi ya. Ya kos hariannya lebih tinggi. Kos hariannya lebih tinggi gitu loh. Karena harus transportasi berbayar, parkir berbayar. Di pabrik kan kita bawa motor taruh di parkiran pabrik kan gratis. Tapi kan bandara itu jadi ini ya, jadi objek vital ya. Harusnya secara umum itu pekerjanya harusnya lebih sejahtera dari pekerja di luar bandara, Bung Raymond. Idealnya begitu. Idealnya gitu. Nah itu tapi nggak terjadi. Tidak terjadi, malah alih-alih kehidupannya lebih baik, malah ada beberapa bagian di bandara itu yang upahnya masih di bawah UMR. 2 juta, 3 juta itu masih ada. Karena apa tadi? Karena satu lagi yang perlu saya tambahkan di sini, karena di bandara itu banyak direkrut pekerja outsourcing. Nah, itu untuk ngakalin permasalahan-permasalahan yang kayak misalnya upahnya masih di bawah UMR. Itu ngakalinnya gimana kalau pekerja bandara? Nah, kalau yang kita tahu kan di luar dari industri penerbangan, kita tahu ada banyak serikat ya. Kelompok-kelompok yang aktif di dalam gerakan pekerja yang mereka bisa berjuang bersama-sama gitu. Nah, kalau untuk di bandara sendiri, itu ada nggak serikat pekerja yang Bung Raymond tahu? Setahu saya ada beberapa serikat pekerja. Ya, tapi saat ini terjadi semacam dikotomi ya. Ada serikat pekerja yang perusahaan-perusahaan khusus BUMN, ada yang non BUMN. Dan non BUMN ini tidak semuanya juga yang berserikat, hanya beberapa gitu. Kalau boleh saya sebutkan ada IKAGI, ada ACCI dari Citylink, terus ada SPEC, ada ya mungkin 4 atau 5 lah. Sementara perusahaan yang ada di bandara itu ratusan banyaknya. Oh gitu. Berarti sebenarnya ada serikat pun nggak terlalu berpengaruh ya? Ya saat ini karena memang itu tadi, karena ada dikotomi tadi, ada sekat-sekat antara perusahaan BUMN non BUMN segala macam itu gitu loh. Terus untuk ngakalinnya ini kan kalau di pekerja-pekerja pabrik tuh biasanya mereka tuh berjuang bersama-sama tuh lewat serikatnya ya Bung Raymond ya. Nah ternyata di bandara ini juga kan justru itu menjadi permasalahan pekerja bandara juga ya. Betul. Jadi artinya gini. Itu gimana ngakalinnya Bung? Artinya gini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, karena saat ini di bandara itu hampir 70-80% status pegawai itu outsourcing. Kontrak. Artinya kontrak yang tidak punya, dan tanda kutip ya, masa depan tidak jelas, masa kerja tidak jelas, kepastian tidak jelas. Jadi ketika ada yang membentuk serikat malah dipecat-pecatin gitu loh. Karena itu tadi kan, karena ya dengan alasan kontraknya habis tidak diperpanjang. Tapi bagi saya itu adalah salah satu bentuk pemberangusan serikat pekerja. Oke. Berarti salah satu ngakalinnya memang harusnya outsourcing ini dihapuskan ya. Supaya sepakat kalau itu dihapuskan. Ya.
Apalagi Kalau dalam kategori objek vital negara, terus bandara dianggap salah satu yang menyumbang pajak terbesar ya di dunia apa namanya ketenaga kerjaan. Seharusnya kan outsourcing itu tidak diperbolehkan ya. ya, makanya kalau kita kembali ke undang-undang sebelum Cipta Kerja, Undang-Undang 13 tahun 2000, saya lupa 13 ya kalau nggak salah. Nah, itu bahwa yang bisa di outsourcekan atau bisa dijadikan tenaga kerja kontrak itu adalah kerja-kerja yang di luar main jobnya pekerjaan utama yang dilakukan oleh perusahaan itu. Oke. Misalnya nih, kalau di bandara petugas check-in itu kan melakukan pekerjaan setiap hari berulang-ulang, dan itu adalah pekerjaan pokok, bukan pekerjaan sampingan. Sementara menurut Undang-Undang 13 yang lalu, itu yang bisa di outsourcekan itu, bisa dikontrakkan itu yang temporer sifatnya. Misalnya kayak SPG di Pekan Raya Jakarta atau pameran-pameran itu boleh. Di luar itu harusnya pegawai tetap. Makanya tadi Bung Christian sudah sedikit mengulas tentang posisi bandara itu sebagai objek vital nasional. Makanya saya sangat miris ketika pekerja bandara karena cost yang tinggi itu tadi harus mencari sampingan, mau tidak mau. Itu berarti masih ada pekerja bandara yang dia nyari Pasti kan dari kalau kita hitung tadi 4 juta untuk pekerja pabrik cukup, untuk pekerja bandara belum tentu cukup. Berarti kan, tapi untuk hidup layak kan harus dicarikan tambahan. Iya. Nah, yang jadi tambahan ini yang jadi masalah sebenarnya gitu loh. Ada dua sisi sebenarnya. Berarti bisa nggak sih kita bilang bahwa kondisi pekerja bandara ini tidak cukup baik gitu, Bung Raymond? Ya, saya bisa bilang seperti itu, tidak cukup baik. Tidak cukup baik ya, Tidak cukup baik. kategorinya berarti masih buruk ya? Ya, tidak layak malah, tidak layak. Upah mereka tidak layak. Makanya kalau dulu kita mengenal dengan upah sektoral, setelah itu dihapuskan, ya yang paling terpukul ya pekerja bandara sebenarnya, karena upah mereka sama jadinya. Oke, sekarang kita masuk ke sini deh, Bung Raymond, terkait K3 di bandara nih. Oke, Nah, sambil tadi- kopi ya. Boleh Bung Raymond. Tadi kan kita memang topik utamanya itu FSWBI sekarang ini menjadi bagian dari tim kerja K3 nasional, dan sementara Bung Raymond salah satu perwakilannya ya Ya. di dalam forum itu ya. Nah, kalau kita ngebahas tentang K3, pandangan Bung Raymond nih terkait pekerja di bandara itu seperti apa? Apakah misalnya baik, buruk, atau memang harus ada yang revisi dan lain-lain? Oke, kalau kita bicara tentang K3, kita berarti K3 ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang K3. Undang Nomor 1 tahun 70. 70, oke. 70 tentang K3. Nah, di sini membahas tentang keselamatan kesehatan kerja. Artinya lebih melihat fungsi manusianya. Kalau kita di bandara kan kita bekerja belajar juga tentang safety, tapi itu kan lebih ke peralatan, lebih kepada sistem. Sementara kalau K3 ini lebih kepada manusianya, kepada orangnya. Maka menurut saya K3 ini menjadi sangat penting karena ini membahas tentang penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Oke. Nah, poinnya di sana. Artinya dengan jam kerja yang panjang, resikonya bisa kecelakaan kerja, bisa penyakit akibat kerja. Dengan gaji yang tidak cukup, kurang layak, akhirnya pekerja mencari tambahan di luar, misalnya ngojek segala macam. Akhirnya kan jam istirahatnya berkurang. Oke. Ketika jam istirahat berkurang, kemungkinan ketika di dalam bandara kerja sambil ngantuk, ya mungkin kalau tidak banyak yang tahu, barangkali banyak kejadian-kejadian yang di apron. Oke, Bung Raymond, sekarang ada pertanyaan lanjutan nih, Bung Raymond ini. Kan kita sekarang bisa menilai ya terkait kondisi pekerja bandara itu. Nah, Bung Raymond kan juga menjadi salah satu perwakilan dari FSWBI yang menjadi kelompok kerja ya dari anggota Pokja nasional. Sebenarnya saya mau nanya upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh organisasi atau serikat atau misalnya FSWBI. Tapi sebelum saya mau nanya ke sana, saya mau sedikit Bung Raymond menceritakan apa itu tim kerja K3 nasional dulu, kawan-kawan. Boleh Bung Raymond? Baik. Jadi nama
timnya ini Pokja K3 Nasional. K3 Nasional. Kelompok kerja keselamatan kesehatan kerja nasional. Itu di bawah Kemenaker. Ya, di bawah Kemenaker. Karena dibentuk oleh Menaker langsung. Nah, itu berdasarkan perwakilan dari sektor atau bagaimana isi orang-orangnya itu, Bung Reman? Seharusnya idealnya sih memang seperti itu, harusnya semua sektor. Tapi kan saya tidak tahu ada halangan atau hambatan apa. Tapi saya pikir cukup mewakili ya. Ada perwakilan pekerja serikat pekerja pada umumnya. Oke. Ada dari pemerintahan dalam hal ini Kemenaker. Ada dari Departemen Kesehatan juga. Ada psikolog juga. Ada beberapa ini dan ada beberapa akademisi juga. Ya, berarti secara umum K3 ini memang sudah cukup mewakili ya, karena ada unsur pekerjanya, pengusahanya, terus lembaga kesehatannya, Kemenakernya juga masuk di situ ya. Oke. Sekarang ini saya mau nanya terkait bagaimana Bung Remon sebagai badan pengawas dari FSBBI itu bisa terlibat di K3 gitu. Oke. Ya, ini sebagai salah satu bentuk upaya kita dari federasi untuk bisa melakukan banyak hubungan dengan pihak luar. Artinya membangun networking lah. Oke. Dan beberapa kali saya sempat berbicara dengan ketua umum tentang K3 di siapa dia, Bung Remon? FSBBI, Mbak Jeki. Pak Jeki. Sepertinya di bandara kok belum ada K3. Nah, makanya kita niat federasi di sini, kita pengen di bandara ini segera dibikin punya K3 sendiri. Oke. Tidak sama halnya seperti K3 migas, K3 pertambangan, K3 ini segala macam. Oh, berarti selama ini di bandara justru tidak ada K3-nya? Tidak ada K3. Oke, kalau gitu boleh nggak sedikit Bung Remon ceritain program-program apa aja yang menjadi agenda di kelompok kerja dari K3 itu, Bung Remon? Ya, salah satu yang menjadi tugas pokok mereka, pertama melakukan semacam riset atau evaluasi peraturan-peraturan yang berhubungan dengan K3 yang telah ada saat ini. Oke, sorry Bung Remon, berarti maksudnya program kerja ini dia ada jangka pendek dan jangka panjang ya? Iya, betul. Oke, berarti kita mau cerita dari jangka pendeknya dulu lah, Bung Remon. Iya. Kita lanjut ke jangka panjangnya. Oke, ya jangka pendeknya kurang lebih seperti itu, dan kita Tadi gimana jangka pendeknya? melakukan evaluasi Melakukan evaluasi. terhadap program-program K3 yang sudah berjalan selama ini. Nah, kalau kayak di bandara kan nggak ada K3-nya. Nah, itu dia, makanya karena belum ada, kita pengen bentuk. Makanya salah satu kenapa kita agak sedikit ngotot ada di sini ya, biar segera di K3 bandara dibuat gitu. Oke. Kemudian Nah, dari situ jangka pendeknya salah satu yang sudah hampir kita ini hampir sukses lah kita lakukan, masalah undang-undang K3 yang undang-undang nomor 1 tahun 70 itu sudah masuk ke prolegnas. Akan ada revisi barangkali di sana, akan ada amandemen karena udah 50 tahun lebih umur undang-undangnya. Saya bingung nih. K3 itu kan menjadi isu yang sangat penting ya. Umumnya bandara kalau kita lihat itu kan sebagai objek vital nasional ya, atau objek vital negara. Dan tadi Bung Remon juga udah cerita bahwasannya memang di bandara juga ada serikatnya gitu. Ya, betul. Nah, karena ada serikatnya, kenapa serikat-serikat ini nggak pernah membangun isu tentang K3 ini gitu? Ya, barangkali mungkin selama ini permasalahan K3 itu tidak menjadi concern teman-teman serikat barangkali ya, karena concernnya masih kepada apa istilahnya ya, rekrutmen, organizing. Jadi belum kepada program, belum kepada pemberdayaan. Jadi karena ini serikat pekerja di bandara kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini masih baru, barang baru, terus hanya beberapa perusahaan yang punya serikat pekerja, belum semua. Nah, mungkin teman-teman serikat pekerja yang ada saat ini masih concern terhadap organizing, menambah rekrutan anggota baru barangkali. Kan jadi gini Bung Remon ya, kalau menurut pandangan saya yang pertama, K3 itu kan pasti ada ya di beberapa perusahaan ya. Contoh saya bekerja di salah satu perusahaan memang di bandara juga, itu mereka punya K3-nya tuh Bung Remon.
Nah kan ini sudah ada berarti ya. Nah saya bingung nih dengan apa namanya Pokja yang dibentuk oleh nasional itu sebenarnya seperti apa? Apakah nanti yang udah ada di perusahaan ini hilang atau seperti apa nih, Bung Reno? Sebenarnya itu kan saling melengkapi. Artinya yang ada di perusahaan sekarang, di salah satu perusahaan yang ada sekarang misalnya kan, itu kan hanya berlaku untuk perusahaan itu. Tidak bisa diaplikasikan atau diimplementasikan di Oke. tempat yang lebih luas. Oke. Kalau kita bicara bandara, ada ratusan perusahaan, puluhan ratusan perusahaan di sana. Artinya kan, kalau masing-masing punya K3 sendiri kan nggak ketemu tuh. Oh, Pasti ada yang berarti kontrol, K3 nasional ini akan membuat satu apa ya? boleh semacam dibilang payung lah. payung Nah, payung K3 bandara. sektor bandara Ya, gitu. betul. Atau mungkin bisa nggak Bung Raymond ceritain sektor mana yang sudah diberlakukan apa namanya secara nasional ya? Misalnya kalau kita melihat bandara kan memang sekarang secara general itu untuk payung semua perusahaan itu belum ada ya. Ada nggak contoh yang memang sudah dibuat oleh K3 nasional sendiri atau sudah berjalan gitu, Bung? Yang sudah berjalan saat ini yang saya tahu ada K3 Migas. K3 Migas ini ada, tapi tetap secara perusahaan mereka punya masing-masing K3 Ya, gitu. jadi gini, ada namanya K3 Migas. Mm-mm. Semua perusahaan migas harus melakukan pelatihan ke Berdasarkan K3 K3 nasional Migas. ini. Ya. Oh, berarti cukup penting ya K3 ini ya sebenarnya. Saya pikir sangat penting karena di sana kita bicara tentang manusianya, tentang pekerjaannya, Oke. tentang keselamatan, kesehatan kerja segala macam. Kita bicara itu gitu, bukan bicara mesin rusak ganti. Ini kan lebih ke manusianya. Maka saya pikir sangat penting bagi pekerja sebenarnya. Iya, karena begini Bung Raymond, kita kan tahu ya bandara ini memang salah satu pekerjaan yang punya apa ya resikonya tinggi lah ya. High Karena risk. ini kan kita bawa penumpang, ini bicara soal tentang keselamatan Penerbangan. orang, itu kan bicara nyawa gitu. Tapi sampai hari ini justru K3 yang dianggap penting itu belum ada gitu. Nah, boleh nggak misalnya Bung Raymond cerita upaya-upaya yang akan dilakukan sebagai perwakilan dari FSPBI itu untuk bandara kalau misalnya kira-kira atau misalnya begini, kira-kira ini akan dipenuhi atau tidak? Kalau dipenuhi nanti seperti apa gitu? Itu bagaimana Bung Raymond? Eh, Sebagai perwakilan federasi di Pokja K3 Nasional ini, saya merasa punya kewajiban moral untuk secepat mungkin, sesegera mungkin bandara punya K3 sendiri seperti sektor-sektor yang lain. Dan upaya-upaya yang sudah kita lakukan antaranya kita sudah coba berkontak dengan pihak ILO, berkontak dengan Kemenaker, berkontak juga dengan beberapa akademisi yang memang concern terhadap K3 dan semua mereka sepakat bahwa bandara harus punya K3. Jadi ini sebenarnya step kita udah selangkah lebih maju lah. Artinya kalau kita memang punya waktu dan kesempatan dalam waktu dekat kita mungkin akan adakan semacam FGD atau segala macam Oke. yang berhubungan dengan K3, maka itu udah step kedua yang bisa kita lakukan. Oke. Saya pikir banyak pihak pasti setuju, pasti sepakat K3 ini ya. Oke, kita sih berharap bahwa K3 nasional khusus bandara memang segera terrealisasikan ya. Karena memang ini penting banget gitu. Tapi pertanyaan apa namanya terakhirnya Bung Raymond, kita kan cukup tahu lah ya bahwa di bandara masih ada pekerja yang sifatnya outsourcing gitu. Nah, ini kira-kira menurut pandangan Bung Raymond, pekerja outsourcing ini itu ada kaitannya atau ada hubungannya nggak dengan K3 gitu, Bung Raymond? Saya pikir ada dan sangat nyambung barangkali. Artinya kalau kita bicara K3 kan tentu seperti yang disampaikan tadi ya, dari judulnya aja udah ketahuan keselamatan dan kesehatan kerja. Oke. Tenaga kerja outsourcing itu kan mereka tidak punya kepastian masa Kepastian, kerja, ya, oke. kepastian berapa lama kerja, kepastian kontrak berapa lama, dan itu kan imbasnya secara psikologis mereka akan kerja ya udahlah kerja seadanya aja, atau ada yang memang benar-benar bekerja keras sampai melebihi waktu yang seharusnya harus waktu istirahat, mereka tetap lembur karena Oke, berarti maksudnya gini ya, karena mereka outsourcing, tidak ada kepastian kerja, maka bisa saja orang itu kerja jadi lea-lea ya, atau bisa malah kerja semangat gitu ya. Iya, Karena orang ini ternyata kerjanya tidak serius, ini kan membahayakan seluruh sektor Betul. penerbangan ya. Itu betul. Kayak bicara industri
penerbangan, kita kan nggak bicara keselamatan penerbangan tergantung pilotnya aja atau pramugarinya aja. Semua pihak, Berhubungan. semua saling Oke, berhubungan. oke. Mulai dari security bandara yang ketika pintu masuk, petugas check-in, petugas gate, engineer, petugas porter segala macam itu semuanya terlibat dalam keamanan dan keselamatan penerbangan sebenarnya. Kalau misalnya K3 ini sudah dibuat gitu untuk sektor bandara, Bung Remon gitu, tapi untuk pekerja outsourcingnya misalnya belum bisa dihilangkan, apakah kira-kira ini jadi maksimal atau memang sistem outsourcingnya ini harus dihilangkan terlebih dahulu, Bung Remon? Saya pikir bisa jalan barengan atau salah satu dulu juga bisa. Artinya ya kalau kita bicara ayam sama telur sebenarnya gitu loh. Iya. Jadi kalau kita tunggu dulu outsourcing hilang, ketiga nggak jalan-jalan ya ini juga kan nggak bahaya juga. Atau ketiga jalan outsourcing masih ada, akan ada impactnya juga. Sebaiknya sejalan, tapi ya yang mana duluan itu lebih baik menurut saya. Yang penting dua-duanya harus kita selesaikan. Diskusinya cukup menarik, Bung Remon. Cuman kita memang punya keterbatasan waktu gitu. Tapi yang pertama saya berharap bahwa K3 khusus sektor bandara benar-benar bisa terrealisasi gitu. Karena memang kita kalau melihat pekerja bandara ini kan cukup penting ya. Apalagi bandara itu adalah objek vital negara gitu. Kami berharap Bung Remon sebagai perwakilan dari FSBI yang ada di dalam Pokja dari K3 Nasional itu bisa segera merealisasikan gitu K3 secara sektor bandara gitu, karena akan ada banyak upaya-upaya yang bisa dilakukan dengan adanya Bung Remon di sana gitu. Dan karena kita punya keterbatasan waktu, mungkin diskusinya bisa kita lanjutkan di podcast FSBBI selanjutnya, Bung Remon, di acara Ngobrol Santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.